harapanku tanam dalam Dia. Lebih keras lagi. Siap. Jadikanku pemenangmu. Salah perkara dapat ku tanggung dalam Dia. Yang beri kekuatan padaku bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku lebih keras. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia. Yang beri kekuatan padaku bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pemenang, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pemenang, pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Berapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Kebaikannya, kesetiaannya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari datang dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami datang Tuhan membawa pujian, penyembahan, ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami sungguh percaya Kau hadir untuk setiap kami, menjamah dan melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kami memuji Engkau, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, kami menyembahmu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Kami bersyukur sebab Kau baik, sebab Kau setia Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Mari angkat suara kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab Kau baik,
Sebab Kau setia, Kau pelihara kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Karalabasya, karalabaralaba. Karalabasya, karalabaralabaralabaralabaralaba. Karalabasya, karalabaralabaralaba. Ya, mari sembah Dia. Karalabasya, karalabaralabaralaba. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Karalabasya, karalabaralabaralabaralabaralaba. Karalabasya, karalabaralabaralabaralaba. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kebaikan-Mu Tuhan kami nikmati. Kau cukupkan kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembahkan. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Haleluya, haleluya. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu ada. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Karalabasya, karalabaralabaralaba. Karalabasya, karalabaralabaralaba. Dalam waktu 3 hari lagi, kami akan melewati tahun 2024 Tuhan. Sungguh perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Banyak liku-liku yang kami lalui. Tetapi kami sungguh percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Semua karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami dicukupkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Bahkan kami beroleh kekuatan yang baru. Semua karena Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Berapa banyak kita yang menikmati kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari bersama bukalah kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Karalabasya, karalabaralabaralaba. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karalabasya, karalabaralabaralabaralabaralaba. Karalabasya, karalabaralabaralabaralabaralaba. Oh, kami dicukupkan, kami dipelihara. Buat kemurahan-Mu
Terima kasih Yesus. Hati kami bersyukur, hati kami bersyukur. Mulut kami memuji kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami sungguh limpah dengan ucapan syukur. Sebab kami tahu kami dipelihara, kami dikasihi, dan kami nikmati kebaikan-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kasih setia-Mu selalu ada bagi hidup kami Tuhan. Tidak sekalipun kami mendapati Engkau meninggalkan hidup kami. Hari ini menjadi bukti bahwa kami ada sampai dengan hari ini. Semuanya karena Engkau baik, Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setia-Mu di hidupku. Mari pujikan bersama. Lebih luas, yes Lord, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari pujikan dengan ucapan syukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lagi katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lagi katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur pagi hari ini. Segala kebaikan Tuhan, kesehatan, penyertaan Tuhan, perlindungan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, bahkan sampai dengan hari ini Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah nyatakan bagi kita semuanya. Biarlah melalui ibadah kita bersama-sama pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, kasih setianya tidak pernah habis dalam hidup kita. Kalau engkau sepakat, mari bersama-sama angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi. Lebih luas kebaikan-Mu takkan habis. Lebih tinggi satu kali lagi katakan, lebih luas, lebih luas. Urabasyata karalabara. Urabara. Lebih tinggi. Urabasyata. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukurlah kepada Tuhan pagi hari ini. Kebaikan-Mu, kasih setiamu, cintamu, perhatianmu tidak pernah habis bagi kami Tuhan. Oh
terukur cintamu tak ternilai, pengorbananmu Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, cintamu nyata, kasihmu nyata, penyertaanmu sempurna. Segala pujian bagimu, kau disembah, kau dipuji, kau ditinggikan, Yesus. Namaskaramu, haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, bebaskan diri kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Hinamasyata karala barala barala, hinarala barala barala barala, ora basyata karala barala barala, hinarala barala barala, ora barala barala, hinarala barala barala, hinarala barala barala, ora basyata. Hinarala barala barala, ora barala barala, hinarala basyata karala barala, ora barala barala, hinarala barala barala, ora basyata karala barala, ora barala barala. Syukur, syukur, syukur. Hinarala barala. Ora basyata karala barala barala, hinarala barala barala, ora basyata karala barala barala, hinamasyata karala barala, hinarala basyata karala barala. Hadirat-Mu nyata Tuhan, kirara basyata, ora basyata karala barala barala, hinarabasyata karala barala barala. Korabasyata karala barala, hinamasyata karala barala, korabasyata karala barala. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat tahun 2024 ini. Ada naik, ada turun. Ada kuat, ada kita lemah. Tetapi tidak sekalipun kami mendapati kami berjalan sendiri. Karena kami punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami.
Tak terukur panjang dan lebarnya kasih-Mu, cinta-Mu bagi kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Lebih luas dari samudra, takkan habis. Lebih tinggi tak terbatas. Sungguh. Satu kali lagi boleh sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Lebih luas kebaikan-Mu, yes Lord, di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tetap angkat tangan kita tinggi. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lagi katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh Tuhan, inilah ucapan syukur kami kepadamu. Engkau baik, Engkau Allah yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Semua alami kebaikan Tuhan, amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dan beranjak dari kehidupan kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita yang alami kebaikan Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama. Karena terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Kita angkat tangan sama-sama. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami.
lagi Bapak Ibu katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, bersorak memuji Engkau. Yes, ajukan semua ajaib perbuatan Tuhan. Takkan ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, hatiku. Sambil tepuk tangan di atas kepala bersama-sama ya. Mulutku pun bersorak Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan ku memuji nama-Mu. Angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Pagi hari ini setiap pujian dan syukur kita hanya bagi Dia Yesus kita. Yang sepakat katakan amin. Pagi hari ini mari sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan kita yang baik. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Siapa rindu bersorak pagi hari ini? Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, sama-sama kita lambaikan tangan kita ke surga. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Oh, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Setiap kita yang rindu bersorak meninggikan Tuhan, sama-sama nyanyikan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya,
masih semangat untuk memuji Tuhan, coba lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi, sorakan haleluya. Semua yuk. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi. Boleh tepuk tangan tinggi-tinggi yuk. Nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa? Dialah Raja. Mari memuji Tuhan lebih lagi. Semuanya, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Yo! Kan pasti nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi. Nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, umat pemenang. Yo, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi. Nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Raja. Dialah Raja. Satu kali lagi yuk. Dialah Raja. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Tuhan yang kami sembah. Tidak ada nama lain selain nama-Mu Yesus. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
hatiku habis layak urung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis layak urung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis layak gunung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis layak gunung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah Selamat pagi, shalom, cawaan, good morning. Sebelum kita duduk, terima kasih. Sebelum kita duduk, doa sebentar ya. Segala puji syukur dan hormat hanya kembali kepadamu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan indah bersama Roh Kudus. Terima kasih kalau kami sampai kepada penghujung 2024 ini Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kami tidak terpikir, karena ada saja hidup ini persoalan yang di luar dugaan kami terjadi dalam perjalanan hidup kami. Tapi terima kasih sampai hari ini Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap mampu membuat sesuatu yang di luar dugaan kami, di luar jangkauan pemikiran kami. Dan itu semua membuat kami ini pagi mengucap syukur dengan tulus kepada Engkau. Mengangkat tangan, bertepuk tangan, menyanyi sebagai pengucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam menginjaki atau memasuki tahun 2025 ini Tuhan. Terima kasih bersama dengan Bapak Gembala, Pak Aswin dan para pengerja yang lain semua, pemusik, singers, multimedia, sound system, penerima tamu dan lain sebagainya. Kami tetap bersatu dari kesatuan yang indah untuk diizinkan untuk melayani umatmu yang Kau kasihi ini. Dalam nama Yesus Kristus, tolong hamba-Mu Tuhan, karena tanpa Engkau apalah hamba-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk. Out long shine. Kini tiba Yang bisa nyanyi sama-sama. kita untuk berpisah. Masih ketemu ini hari ucap syukur. Tinggal
Masih sehat ini hari, ucap syukur. yang lama Masih ada makan rawon, soto, apa, pecel, ucap syukur. Semoga di tahun yang baru Tuhan Nyanyikan dari hati kita. memberkati Karena kita tinggal 2 hari meninggalkan 2024. kebahagiaan yang lebih dari tahun Mau bahasa yang Inggris, mau bahasa Indonesia, silakan. Should all acquaintance be forgot and Never brought to mind. Good. should all acquaintance be forgot and days of old lang Mesa, trompet. For all Habis ini ya. lang syne, my dear, for all lang syne, lang syne. Bapak Ibu, 24 banyak terjadi. Hal-hal yang menakutkan, menyeramkan, mengerikan. Banyak negara-negara perusahaan bangkrut, inflasi terjadi di mana-mana. Perusahaan-perusahaan besar pun ketar-ketir. Baru-baru ini saya dengar, mungkin Bapak Ibu juga dengar, Raja Minyak di Singapura bangkrut. Perusahaan-perusahaan mobil di Amerika atau di Eropa pun ketar-ketir menghadapi dunia 2025 ini dengan perubahan yang begitu cepat. Kalau kita masih ada ini hari, sudah sewajibnya lah, sepantasnya lah, walaupun dengan mengalami segala kesulitan, kita mengucap syukur. Karena pertolongan kita hanya datang dari Tuhan, bukan datang dari yang lain-lain. Sekalipun mungkin kita banyak uang sekarang, banyak teman, banyak segala, no, sekejap bisa hilang. Saya buktikan dalam hidup saya beberapa waktu yang lalu, tempat lain saya sudah saksikan. Dalam sekejap, uang yang seharusnya disimpan untuk pergunakan sesuatu yang lain, tiba-tiba set untuk menggunakan untuk yang lain, yang di luar dugaan kita. Tapi tetap di saat demikian, bagaimana sikap kita, reaksi kita? Mengucap syukurkah? Atau marahkah? Bersungut-sungutkah? Atau bahasa sederhananya, ngedumelkah kita? Jangan. Lihat hasil daripada yang dilakukan oleh Ayub. Dalam keadaan yang begitu sulit yang luar biasa, ekstra sulit. Tidak ada kata-kata bersungut-sungut. Tetap pengucapan syukur. Bapak Ibu, sambil kita dengarkan musik ini, di Chungkwok, China, sejarahnya 5.000 tahun yang lalu. Tapi 2.500 tahun yang lalu, itu semua mereka belum mengenal agama-agama yang sekarang ada. Tapi mereka mengenal setiap tahun pemimpin itu raja dan para menteri, semua yang terkait itu diharuskan mengucap syukur untuk tahun yang telah dapat dilewati dan memohon untuk penyertaan dari Allah Bapa pada tahun yang akan datang dengan cara mereka. Tempatnya masih ada sampai hari ini di Beijing atau Beijing. Saudara bisa lihat namanya Tiantan. Itu tempat untuk mengucap syukur. Kepada siapa? Mereka nggak tahu
Yahweh, Yehowa, Yesus apalagi mereka belum kenal. Tapi mereka tahu ada satu yang sanggup menolong mereka untuk melewati segala kesukaran dan menyertai dalam segala yang akan datang. Nah, kita jangan sampai kalah dengan yang begitu. Bapak Ibu, Cia-ciayu penan nintecing. Artinya setiap keluarga pasti mempunyai persoalan hidupnya masing-masing. Kita lihat teman enak, teman lihat kita enak. Seolah-olah kita nggak ada persoalan, tapi semua ada persoalan. Tinggal bagaimana menghadapi, bereaksi terhadap persoalan yang kita hadapi. Kalau Bapak Ibu hadir pada tanggal 25 kemarin, saya bukan orang yang suka mengumpak-umpak. Saya orang yang straight. Salah ya salah, tidak bagus ya tidak bagus. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang hadir, Bapak Ibu seharusnya terkesan dengan pesan Natal itu. Jangan kamu khawatir. Tidak pernah berubah. Sekalipun kita dalam keadaan mengkhawatirkan. Tapi Allah tidak pernah berubah. Tinggal kita bagaimana. Mau percaya firman atau mau percaya kenyataan. Surabaya banjir sini. Kalau dibikin tanggal 24 tidak jadi kebaktian. Tapi bisa dibikin 25. Dan Tuhan bikin kering. Jemaat penuh semuanya. Ya. Bukan karena hebatnya Bapak Gembala berdoa. Bukan karena semua kita-kita. Tapi itu salah satu tanda betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Amin. Terima kasih. He love you more than everything. Mari 2024 yang lalu segala kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, mari tinggalkan. Jangan diam di situ. Bye-bye sama 2024. Bye-bye dengan persoalan kita yang susah. Bye-bye dengan segala kebingungan, ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Bye-bye. Masuk 2025 dengan tekad yang luar biasa. Yesus is still Yesus. Amen. Terima kasih. I love you all. Terima kasih Nesa. Sebetulnya masih mau satu lagu ya, You Raise Me Up, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti aja ya. Thank you. Ya lagu You Raise Me Up juga semua sudah ngerti ya. Dan semua sudah tahu. Ini hari, ini pagi yang saya dapat. Yaitu judulnya sederhana. Tenanglah. Karena justru kalau dalam keadaan situasi yang membingungkan, kita makin gerasa gerusuk, makin tidak tenang, itu tidak menjawab persoalan, makin menyusahkan iya. Kenapa saya ngomong begini? Saya juga tidak menyangka Tuhan bisa mengizinkan saya berdiri ini hari di sini dalam usia yang cukup tua. Mungkin di sini ada yang lebih tua dari saya, tapi puji Tuhan. Semakin hari, semakin saya menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Dari kehidupan yang di bawah, yang kotor, Tuhan angkat ke atas. Kadang-kadang saya berpikir, aku iki sopo. Di sini yang hadir banyak yang jauh lebih baik dari saya. Jauh lebih mengerti firman dari saya. Saya ini siapa? Banyak sekali kekurangan. Tapi Tuhan baik. Dari hari ke hari Tuhan tolong selesaikan persoalan yang saya hadapi. Boleh dikatakan 15 tahun yang lalu barangkali
Saya juga mengalami waktu saya masih sebagai 20 tahun lah. Sebagai pengusaha dulu, saya mengalami persoalan yang besar di perusahaan. Yang dituduh macam-macam. Masuk di koran lagi. Jakarta mungkin kira-kira 10 koran. Tapi saya tidak bisa menghindari dan saya harus menghadapi. Bahkan pihak yang lain itu menggunakan ya orang-orang yang merasa mampu untuk menghabisi saya. Tahu apa yang saya lakukan? Cuman berdoa dan dalam perjalanan dari kantor ke instansi tersebut dan di saat diadakan interogasi oleh oknum tersebut, saya hanya nyanyi. Suara saya kecil, tidak berteriak-teriak. Memang persoalan tidak karena saya nyanyi lalu selesai tiba-tiba, tidak. Tapi persoalannya selesai dalam waktu 1 tahun. Termasuk ekonomi di perusahaan, semua selesai. Dan itu mengajarkan kepada saya betapa pentingnya memuji Tuhan dalam keadaan kita sedang susah. Semoga dapat diterima oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tahu tidak mudah. Dalam keadaan senang untuk memuji Tuhan gampang. Berterima kasih gampang. Dia Yesus untuk kami dan lain sebagainya. Gampang. Tapi di saat sedang tertekan, ditekan, karena ada yang menekan, sungguh tidak mudah. Tapi ini hari apapun juga yang terjadi di 2024. Mari kita keluar. Yang harus keluar bukannya Tuhan yang harus keluar dari persoalan itu kita. Dengan apa? Iman kita yang sekecil biji sesawi itu bukan sebesar melon. Kita keluar dari problem kita itu. Sekalipun mungkin kita hanya jalan seperti, maaf contoh saja, kura-kura. Kita bukan kelinci atau kijang yang bisa, atau panther yang bisa lari 60 km per jam. Kita hanya bisa pelan-pelan. Yang penting jalan. Keluar kita dari kegelapan, dari problem dan lain sebagainya itu. Kalau kita tidak mau keluar, maka selamanya masuk tahun 2005, 2025, 2026, 27, 28, 30, sampai kapan, tetap kita di sini. Dan orang yang jalan seperti kura-kura itu, tapi jalan, dia berhasil melewati kegelapan ini. Dan itu ada di Nginden pada pagi hari ini. Amin. It's not so easy. Dengan air mata, dengan rasa takut, dengan rasa bingung, dengan rasa khawatir, dengan bahasa kita sini Jawa Timur, piye kok? Piye toh? Nggak tahu jalannya. Percaya Tuhan, tapi apa iya? Kadang-kadang muncul di sini sebagai manusia. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya nggak pengalaman itu. Muncul di sini, apa iya ya? Apa iso toh? Apa ini yo? Piye toh? Tapi mari kita lihat satu ayat. Ya, ada di Matius 14 ayat 27. Ini peristiwa yang cukup besar juga. Ya, kita lihat di sini. Silakan nak. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tanggal 25 yang lalu, Bapak Gembala sudah mengingatkan. Di Alkitab tertulis 365 kali, jangan takut. Berarti beliau menyampaikan,
Berarti setiap hari jok wedi. Nah itu jok wedi tergantung kita. Kalau kita mau wedi, ya jadilah kita wedi. Karena kita kurang percaya. Sederhana kok. Tapi kalau kita percaya, walaupun di tengah-tengah lumpur yang menenggelamkan, yang mau menelan kita, tetap firman-Nya tidak berubah. Jok wedi. Nggak usah banyak-banyak tanya, piye carane? Jalanku bukan jalanmu, kehendakku bukan kehendakmu, kepikiranku bukan kepikiranmu. Nggak nyampe. Ini yang sebesar bakpao di sini nih, nggak nyampe Pak, Bu. Nggak kepikir jalan Tuhan. Carane piye, nggak kepikir. Apa kita kepikir, kanan kiri semua banjir, tiba-tiba hujan berhenti, and kering. Kepikir. Atau kita pakai, dalam nama Yesus, air pergi kau. Nggak mempan. Jangan action lah. Tetapi segala Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Don't worry, it's me. Aku duduk setan. Aku Tuhanmu. Cok wedi karo problemmu, persoalanmu, sakitmu, dan lain sebagainya. Aku ini Tuhan. Dengan kata-kata lain, semua pasti ada jalan keluarnya. Kalau ini hari pagi, sebentar pasti malam. Tapi setelah malam, besok tetap pagi lagi. Jadi semua persoalan hidup yang kita hadapi, pasti ada berhentinya. Ada stopnya. Terima kasih. Tolong pegang ini. Pasti ada stopnya. Karena saya mengalaminya. Dengan ketidakpengetahuan saya mengenai firman dan lain sebagainya, karena belum jadi hamba Tuhan. Piye. Apakah piye itu memberi jawaban jalan keluar? No. Malah tambah membingungkan. Sampai akhirnya setelah saya selesai persoalan satu tahun. Saya jadi hamba Tuhan. Tahun keempat saya bypass jantung. Saya tanya sama dokter. Kenapa dok? Stres katanya. Saya bilang sekarang saya nggak stres. Saya sudah bebas. Tapi dia bilang stresnya dari berapa tahun yang lalu bisa. Oh gitu. Karena saya bukan dokter. Jadi rupanya stres itu pukulnya 4 kali. Lebih dibandingkan dengan makanan yang mungkin kita salah makan. Atau sembarangan makan. Jadi apa gunanya stres? Stres mengakibatkan depresi. Depresi mengakibatkan akhirnya mati. Penulis lagu pop terkenal di Taiwan, entah Bapak Ibu ada yang kenal, namanya Qing Yao. Dia punya penyakit, dia nggak tahu bagaimana menyelesaikannya persoalannya. Dia bukan Kristen, tapi akhirnya apa? Jalan keluar yang diambil, bunuh diri. Untuk menyelesaikan persoalan yang dia tidak mampu hadapi. Teman-temanku di Indingin dan ini, kita ini seharusnya beda. Kita punya Yesus yang mengatakan, jangan takut. My friend, my child. Jangan takut. Sekalipun dia jauh. Saya ada menulis sebuah lagu dalam bahasa Mandarin. Tapi saya terjemahkan langsung saya supaya nggak buang waktu. Di tengah badai gelombang. Dia adalah nahkoda kita. Di tengah segala kesusahan, dia adalah jawaban kita. Karena aku yakin dia menyertai aku sampai selesai persoalan. Kira-kira lagunya begitu. Itu keluar dari mana tuh lagu? Dari pengalaman hidup. Kenyataan. Kalau kita teruskan lagi dengan ayat berikut. Tolong. Thank you. Ia pun bangun menghardik angin itu, semua sudah tahu ceritanya. Dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sopo sing iso ngene? Pendeta besar,
hebat, terkenal. Hanya Yesus. Masih ingat lagu lama? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Jadi nggak ada yang lain, tolong. Jangan memecahkan pikiran hati kita terbagi dengan problem persoalan hidup, dengan iman percaya kepada Yesus. Kalau kita bagi-bagi, yang hancur dan rugi kita sendiri. Ini jelas. Semua mengalami. Murid-murid yang 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Naik satu perahu, tiba-tiba gelombang datang dan mereka nggak tahu bagaimana. Tapi ketika bersama dengan Yesus, semua pasti selesai. Amin. So Bapak Ibu, ini pagi, whatever your problem, apapun keadaan kita, tetap ada selesainya. Yang penting reaksi kita, jangan tinggalkan Yesus. Banyak orang tidak percaya, itu urusan mereka. Kita nggak usah berdebat dengan mereka. Silakan sajalah. Tapi kalau kita sekali percaya, percaya, jangan ditambah an. Percaya yo percaya, jangan pakai an. Berarti itu tidak percaya, saudaraku yang kasih. Orang mau ngomong apa kek, saya kenyang. Ngapain lu percaya? Kristen sih Kristen, gak usah terlalu fanatik dah. Kalau percaya kita setengah-setengah, maka ya hasilnya pun mungkin setengah-setengah, saudaraku yang kasih. Apa kita mau? Kita mau dapat jawaban dari persoalan kita. Lalu kita percaya sama Yesus setengah-setengah. Bapak Ibu jawab sendiri. Fair atau tidak? Kalau kita baca berikutnya lagi. Mungkin ini pagi tidak terlalu panjang Bapak Ibu ya. Karena saudara-saudaraku yang kasih. Berdirilah teguh. Jadi jangan goyah. Walaupun di tengah-tengah yang menggoyahkan. Yang membuat kita itu. Saya nggak tahu dulu pernah ngomong nggak, pernah cerita nggak ya. Dulu saya juga mengembalakan gereja kecil. Sekarang sudah tidak, saya jadi penginjil saja. Karena bukan talenta saya. Ada satu jemaat, dia maaf Bapak Ibu, saya tidak merendahkan beliau, tapi memang beliau cerita sendiri. Dia hanya sekolah SD sampai kelas 3. Dan pengetahuannya juga tentu kurang. Dan dia bicara sama saya, karena dia orang Betawi. Dia ngomong sama saya tidak pakai Pak Hari atau apa. Tidak. Dia ngomong, Pak Hari lu tahu nggak? Jadi pakai lu gua, saudaraku yang kasih. Dan buat saya sih no problem. Tahu. Perempuan biasanya kalau orang Kristen namanya bagus-bagus. Elizabeth, maaf ya yang punya nama, cuman pinjam nama ya. Elizabeth, Hana, Sarah, apalagi? Maria, ya Naomi, macam-macam. Ini namanya tahu nggak apa? Asli namanya Ngongok. Lucu kan ya? Dia orang Chinese ya, tapi tidak mengerti juga bahasa Mandarin ya. Ngongok. Tapi tahu nggak kesaksian dia luar biasa? Ya, luar biasa. Dia belum Kristen itu waktu ketemu sama saya. Ketemu di tukang bakmi, makan bakmi pagi-pagi. Cuma kita lihat nih orang kayaknya susah, kita ajak ngomong. Akhirnya keluar semuanya. Saya ajak ke gereja, datanglah dia, mulai percaya. Semenjak itu, tetangga-tetangga semua tahu dia punya kesulitan. Karena suaminya gagal ginjal dan harus diurus sendiri oleh dia. Maaf ya, ceritanya ini benar. Tapi kurang bersih. Itu apa? Karena suaminya tidak bisa mengontrol pengeluaran yang harus keluar. Jadi satu hari minimal cuci spray 3-4 kali. Uang sudah habis, rumah perabotan semua sudah terjual. Dan kadang-kadang mengharapkan untuk beli obat bagi suaminya. Ya dari bantuan orang.
Tapi tahu nggak wajahnya? Sampai tetangga pun heran. Ngok, lu kan problem lu besar. Kok lu senyum-senyum aja kayak nggak ada persoalan? Nah itu. Jadi orang-orang seperti lihat dia nggak ada apa-apa tuh. Belum lagi yang satu. Ada di Senen, daerah Jakarta. Juga kurang orang biasa saja. Dia jual telur. Ya. Karena dia berdoa. Katanya kayak hamba Tuhan bilang, kalau ada perluan berdoa. Dia berdoa. Tapi dia bilang, Pak Hari sorry ya. Gua rasanya Tuhan gak dengar doa suara gue nih. Gak dengar doa gue katanya. Lalu bagaimana? Gue bongkar tuh Eternit gue. Gue bolongin. Gue teriak, Tuhan. Ini kesederhanaan pemikiran dia. Seolah-olah Eternit tuh menghalangi doa dia ke Tuhan. Kan firman Tuhan, Tuhan hanya sejauh doa. Nah, kadang-kadang kita doa pun ya sesuai dengan waktu kita lah. Ya, berapa lamanya dan lain sebagainya. Tidak ada aturan doa berapa lama sih. Ya, daripada ngoceh gak karu-karuan, muter-muter. Lebih baik straight to the point buat saya gitu aja. Tapi inilah orang-orang yang hatinya sederhana, polos, tanpa ngejelimet pikirannya harus teologi begini, harus begini, harus begini. Itu yang dapat jawaban. Mari. Bukan saya bilang kita tidak perlu menggunakan kita punya pikiran, bukan ke situ. Tapi mari. Kita harus lebih menggunakan iman kita. Dan kalau kita percaya, ya percaya tenanan, jodolanan, ngono wae. Ngerti ya? Kalau saya salah ngomong tolong kasih tahu karena kurang pandai saya bahasa Jawanya. Oke? Nah ya, karena saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi jangan anget-anget. Tambahin sendiri deh. Seperti minuman bergas tuh, dibuka. Nggak ada gunanya. Ini hari kita lompat-lompat. Tadi saya mau lompat seperti mereka. Cuma ingat umur, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya wes, duduk wae. Lungo wae, ya wes lah. Mari. Di sini jelas mengatakan supaya kita giat dan jangan goyah ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan itu berarti bersatu, dekat dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita ya. Dengan Tuhan jerih payahmu tidak. Masih kurangkah ayat ini? Dia bukan Allah pembohong. Kalau manusia mungkin maaf bisa berjanji tapi tidak ditepati. Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru akhir, sampai dia terangkat saudaraku yang kasih, dia tetap janjinya tidak pernah berubah. Tinggal bagaimana kitanya itu. Kita seolah-olah kadang-kadang suka sanksi dengan janjinya. Pada janjinya adalah ya dan amin. Bapak Ibu ini hari masih boleh hadir. Bangun pagi dengan sehat. Baik sendiri maupun bersama dengan keluarga. Wajib kita ucap syukur. Masih bisa melihat, mendengar. Nanti siang makan. Ucap syukur. Ada orang punya gigi, tidak bisa makan. Apalagi gak punya gigi. Saya punya teman di Jakarta. Dia bilang waktu saya gak ada uang. Saya mau makan tidak kebeli. Sekarang saya punya uang. Tidak boleh makan kata dokter. Mau ke situ? Maka sering orang tanya saya, Pak Hari ada pantangan apa enggak? Gak ono. Wopo tak pangan. Cuman dengar dulu. Saya batasi tidak banyak. Sehingga saya bisa makan terus. Misalkan orang yang supaya gampang ya. Pak Hari masih suka sate kambing? Suka. Berapa tusuk? 5. Enggak lebih. 6 saya pulangin.
Karena di sini saya mau makan 5, nanti di sini berapa lama lagi, entah berapa bulan kemudian, saya makan lagi 5. Nanti sana lagi makan lagi 5. Jadi makannya lama. Daripada sekaligus saya makan 20. Habis makan gitu. Ini pikiran saya ya, boleh setuju boleh enggak. Ya. Karena ini pikiran pribadi, cara saya menghadapi hidup ini. Seolah-olah tanya banyak kan sudah bypass, sudah pasang ring, kan harus ada pantangan. Saya bilang no, apapun gua makan. Selama aku doyan ya, kalau gak doyan ya gak doyan lah. Itu lain lagi urusannya. Mari Bapak Ibu. Kenapa? Aku gembira. Dan di saat kita mengalami kesulitan baru berapa bulan kemarin ini, atau bulan inilah boleh kata, kesulitan besar. Saya sudah saksikan kemarin di Citra ya. Rumah saya jebol. Kena rayap. Dan mau dibetulin. Tukangnya mungkin kurang ahli, maaf, tidak menyalahkan. Belum ditutup pakai atap. Seluruhnya pakai terpal. Itu hujan besar Jakarta. Ambrol WSKP. Termasuk Ethernet-nya. Dan Ethernet ambrol. Turunnya ke tempat tidur. Satu lantai entek semuanya. Ngerti dong entek. Dan itu akhirnya kita tadinya hanya cuma atapnya saja. Budgetnya kita sudah sediakan A. Ternyata budgetnya sampai di sana. Bisa sampai O, sampai P. Nggak tahu apa tuh budget tuh. Sikap kita bagaimana? Menyalahkan istri menyalahkan saya? No, kita dua senyum-senyumnya. Walaupun terpaksa kurang lebih 3 minggu kami tidur di sofa lantai bawah. Untuk yang muda masih gak apa-apa. Untuk yang tua, ini pinggang sakit. Tapi ya kita hadapi dengan happy-happy aja. Toh lewat juga. Ini hari semua sudah selesai. Saya cerita ini sudah selesai. Bukan minta apa-apa. Ya, jadi jangan nggak ada udang di balik rempeyek, nggak ada. Jadi bagaimana sikap kita waktu tiba-tiba datang sesuatu yang memerlukan didahulukan di luar dugaan kita, yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan tiba-tiba ada yang kirim 10M, haleluya, nggak ono. Dan kadang-kadang jemaat juga, maaf ya, kecuali jemaat nginden ya. Ini selain jemaat Jakarta ya. Waktu mereka menikmati itu, mereka meneng-meneng loh saudaraku yang kasih. Meneng-meneng loh. Tapi begitu udah dimakan, ditipu sama orang dengan investasi bodong, ngerti ya? Baru mereka cerita, saya dimakan 5M, 6M, 10M. Sing susah kok aku cerita kalau aku yuk. Sing enak kok meneng-meneng wae we. Ya tapi ya itu risiko kita ya, tugas kita ya sudahlah. Tinggal mau gak saya bilang. Karena tanya sama saya, nah ini resep saya. Pengalaman hidup. Terima boleh, gak terima gak apa-apa. Saya hanya bilang, Bu, lepaskan. Pak, 5M Pak, ngerti. Yuk tanya sama saya, lepaskan. Yuk gak mau lepaskan. Yuk sakit loh. Yuk susah sendiri kok. Karena yuk tanya sama saya, dan yuk bilang lagi, yuk sudah berdoa, dan Tuhan tunjukkan wajah saya, suruh tanya sama saya. Ya ini jawabanku. Kau anggap jawabanku, atau kau anggap jawaban Tuhan, terserah engkau. Lupakan. Ini pagi pun sama, kembali saya ulang. 2024 apapun, seberat apapun, firman tidak pernah berubah. Karena pencobaan yang kau alami hanya pencobaan biasa-biasa saja. Di saat engkau mengalaminya, Tuhan tidak tinggal diam. You never walk alone. Engkau tidak dirasain lusi, serakah, segala macam. Tidak.
Tuhan cinta kita luar biasa. Tetap dia akan memberikan jalan keluar. Tinggal kita mau dengar enggak, gitu aja. Oke, berikut nak. Boleh minum ya, thank you. Nah ini semua sudah tahu lah ini ya. Aku jalan kebenaran dan jalan. Benar gak kita ngaku ini? Dunia menawarkan banyak jalan ke Roma. Iya. Saudara mau ke Roma, ke Australia dulu juga boleh. Dari Australia muter ke Amerika. Dari Amerika baru ke Roma sana. Eropa bisa. Tapi jalan menuju Tuhan hanya Yesus. Walaupun yang lain bilang ada jalan. Silakan. Kita nggak usah berdebat. Silakan saja. Kita buktikan nanti. Karena kebenaran perlu waktu untuk dibuktikan. Ya tunggu, sabar loh. Kita nonton saja. Yang benar siapa nantinya. Karena sini dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So jangan golek-golek sing aneh-aneh gitu. Enggak, itu bukan jawaban. Walaupun kelihatannya seperti jawaban. Terlalu banyak orang yang mengaku Kristen kecuali di nginden. Tapi di saat ada problem, dia cari yang lain. Cari dukun, pasang susuk. Ini beneran saya tahu kok. Seolah-olah itu adalah jawaban. No. Jawabanmu hanya berlutut. Nih, pakai ini. Tuhan gak minta banyak. Taruh di depanku ya 10 M. Baru tak jawab. Enggak ada. Enggak ada. Tuhan gak perlu uang kita. Tapi yang jelas gereja perlu. Betul gak? Bapak ibu mungkin gak tahu ya, itu berapa duit tuh pasang tuh itu. Gak murah loh. Kita lihat bagus gereja kita ya. Wah segala macam. Itu berapa duit pasang itu? Adakah yang ingat? Terserah Anda ya. Teruskan. Ayo nak. Nah ada lagi nih, Matius 9:22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, kembali lagi, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ini mengenai siapa? Wanita yang perdarahan 12 tahun. Wes ngiter satu dunia barangkali. Kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini. Nggak ada jawaban. Walaupun kelihatannya, oh ini jawaban. Enggak juga. Jawaban enggak juga. Tapi jawabannya hanya Yesus. Dan itu di luar nalar, di luar jangkauan pikiran kita. Kok hanya menjamah jubahnya saja, kok bisa sembuh yo? Kalau pakai akal kita yang sebesar bakpao ini enggak nyampe. Jok kepinteran. Ngono wae. Sederhanalah. Saya bisa sampai ini hari, maaf, saya dijauhkan kesombongan. Hidupku, pikiranku sederhana. Sampai ada teman-teman yang aku bodoh loh. Saya bilang antara bodoh dengan apa jenius, bedanya serambut, segituin aja. You bilang saya bodoh ya terserah lah. Saya banyak Pak, mengalami yang gak enak. Dari saya remaja, dari saya kecil, remaja, usaha, ditipu orang, kenyang. Semua gak enak. Saya kalah hanya kenapa? Sepotong surat. Nah ini bahaya, hati-hati Bapak Ibu. Kalau surat-surat segala macam, jangan sembarangan teken. Gara-gara sepotong surat, habislah kita semuanya. Tapi apa yang saya hadapi? Ya wes, pen. Nah ini gak mudah, ngomong gampang. PN. Wah aku cari setengah mati, suruh PN. Ya saya ngerti kok. Tapi ini pengalaman hidup saya. Mungkin kita beda-beda. Dan saya menghargai pemikiran Bapak. Kalau Bapak Ibu mau terus itu, ya saya bisa apa. Tapi saya PN.
Ambil. Tahu yang ambil? Entek semua. Saya sampai ini hari masih bisa berdiri. Saya dikasih bangku untuk kalau saya istirahat, kalau saya capek. Tapi ya kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang juga enggak juga, saudara kasih. Maka saya pegang-pegang ini seolah-olah anggap aja tongkat. Anggap tongkat aja, gitu aja. Jadi enak-enak aja. Saya nggak merasa capek dan lain sebagainya. Karena passion saya di sini. Bagaimana saya pada akhir hidup saya, hidupku bukannya hanya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu aja. Aku nggak mau mikir yang lain-lain, nggak mau mikir yang susah-susah, nggak mau. Aku mau akhiri hidupku hanya dalam Tuhan dan melayani umat Tuhan. Bapak Ibu yang jauh umurnya di bawah saya, secara logika tentu lebih lama dari saya. Saya yang sudah angka 8, ya mungkin gak suwe. Tapi itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Tapi saya hanya minta sama Tuhan, tolong Tuhan kalau kasih panjangan juga jangan bikin istri, anak, mantu susah, cucu susah. Man itu aja. Kalau bisa ya lagi duduk, lagi apa tidur, pss, hilang. Haleluya. Kalau bisa ya, kalau Tuhan izinkan, kan enak. Cuman yang ditinggalkan memang kaget, gitu aja. Yang ditinggalkan kaget ya. Seperti kemarin istri teman saya cerita sama istri saya. Suaminya baru tanggal 17 yang lalu meninggal, kegencet lift barang. Kakinya habis, diamputasi, berapa hari kemudian meninggal. Dia nggak siap. Iya saya tahu memang nggak siap semuanya. So what? Kalau tuh, kan semua titipan. Betul nggak Pak, Bu? Anak titipan Pak nggak Pak, Bu? Bukan? Terserah lah ya, kita nggak usah debat. Bagi saya semua titipan. Istri titipan, suami titipan. Harta yang kita ada ini hari juga uang titipan. Nah cuman tanya, kalau yang nitip mau ngambil dikasih nggak? Bener. Bener. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Belajar sama tukang parkir. Iya. Bapak nitipin mobil, motor, dia mau ambil kan dikasih. Ya wes. Ngono wae. Begitu kasih tenang kita. Kita bisa pikir sesuatu yang baru. Hikmat masuk baru. Jalan masuk baru. Kita bisa usaha yang baru. Selesai. Ngapain? Ni说过2天来看我一等就是1年多 nggak ngerti ya wes. Ngapain? Ya. Nah ini lagi-lagi ya, Matius 9:23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, loh kok ngene? Oh 24 ya. Berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Ya banyak orang gak percaya kok. Ngomong wae gue. Mate kok. Tidur. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup mengalahkan maut. Dan sudah mengalahkan maut. Yesus datang sudah mengalahkan semua yang paling kita butuhkan. Yaitu kehidupan yang kekal. Itu harus dikalahkan dulu maut. Tanpa dikalahkan maut, kita nggak akan sampai ke tempat kehidupan kekal. Dan Yesus sudah datang untuk menolong kau dan saya pada Natal yang lalu. Mari hargai itu semuanya. Ya, masih ada nggak nak? Aku rasa masih ada loh nak. Markus 9 ayat 23 kalau nggak salah. Markus 9 ayat 23. Ya. Nah ini thank you ya. Jawab Yesus, katamu, ini bacanya mesti begini ya. Karena nggak percaya loh ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Kok iso toh? Kira-kira begitu kan? Ya kalau pakai bahasa kita kan. Kok iso? Itu kira-kira ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang, dan orang itu ini pagi ada dinginan.
Terima kasih. Jogoya, teguh, mantap. Apapun 2025. Sana sini perang, semua segala macam semuanya. Tiba-tiba gak punya rumah, gak punya keluarga, gak punya segala macam semuanya. Kalau kita masih ada, ucap syukur. Ini hari masih bisa berbakti, ucap syukur. Ono meneh enggak Darius? Kalau enggak ono, Yowes. Aku lali soalnya ini enggak pakai persiapan. Cek kayak gitu. Jadi ya, kalau nanti yang kedua, ketiga pakai persiapan. Terima kasih, sudah habis. Yowes. Ya, musik. Mereka belum siap. Kadang-kadang khotbah nggak perlu terlalu panjang juga sih. Panjang-panjang malah ngantukin lagi. You raise me up. Aku melu wae. When I am down and know my soul so weary. Ketika kita sedang di bawah When troubles come dan beban kita berat and my heart burden be. dan hatiku terasa sangat berat. Then I am still and wait here in the silence. Tapi kita berdiam di bawah kaki Tuhan tentunya. Until you come and sit a while with Sampai me. Tuhan datang dan bersama-sama dengan You kita. raise me up Kau angkat aku Tuhan. so I can stand Kau pulihkan on aku, Tuhan. mountains. Naik di atas gunungmu. You raise me up to walk on stormy Kau mengangkat aku sehingga aku bisa melewati lautan gelombang yang luar biasa. When I am Aku akan on your kuat shore. kalau aku berada di You raise me up pelukanmu. to more than I can. Ayo yang bisa sama-sama yuk. Kita akhiri kebaktian kita dengan ini ya. When I am down And all my soul so worried, when troubles come and my heart burdening, then I am still and wait here in the silence. Jangan gerasa gerusu. Until you come And sit a while with me. you raise me up so I can stand on mountains. Kita bisa berdiri bersama dengan Yesus. Raise Lihat me problem kita. up to walk on stormy seas. Dan jalan terus di segala macam I persoalan. am strong when I am on your shoulders. You Raise me up to more than I can be. You raise me up. You raise me up. So I can stand on mountains. Imani. Raise me up Biar keluar dari hati kita. on stormy seas. Memasuki tahun 2025. I am strong Apapun keadaan kita ini hari. when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Dia akan mengangkat Bapak, Ibu dan saya melebihi apa yang kita perkirakan. Amin. Pulang dengan wajah happy. Pulang dengan wajah yang semangat. Dalam bahasa kerennya, Jayo. Gitu. Cok. Si ngono gak suwe. Maaf ya. Tuhan berkati. Selamat pagi semuanya. Bless you. Semangat. Semangat. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. Firman yang sudah menguatkan kami.
Firman yang sungguh memberkati hidup kami. Kami rindu Tuhan, di tahun baru nanti di 2025 kami akan terus percaya dan memandang Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan yang selalu setia menuntun setiap kami. Kami berdoa juga bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dan terus menyertai, biar kemanapun hamba-Mu pergi, hikmat yang baru, kesehatan yang sempurna, dan pengurapan yang lebih lagi Engkau berikan bagi hamba-Mu. Dan kalau di pagi hari ini Tuhan, kami mendapatkan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami sungguh rindu untuk memberikan yang terbaik sebab kami sudah menerima yang terbaik dari Engkau. Dan kami percaya kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyiaran anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Lalu ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu saudaraku. Pada tanggal 31 Desember tahun 2024 diadakan ibadah tutup tahun pada pukul 10 malam. Lalu hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 ibadah doa malam di tempat ini Bethany Eden berjalan seperti biasa. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sorak-sorai dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk
menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.